Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari Kamis di siang hari di bulan Ramadan untuk mengawali perkuliahan di semester genap. Kebetulan untuk semester kali ini saya mengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran dan belajar pembelajaran. Alhamdulillah ya, saling berkaitan. Nanti berkenaan dengan proses belajar dan pembelajarannya kita bahas di mata kuliah belajar dan pembelajaran. Untuk nanti perencanaannya kita akan bicarakan di mata kuliah kali ini, yaitu perencanaan dan pembelajaran untuk pembelajaran di sekolah dasar. Untuk pertemuan kali ini mungkin tidak akan lama, kita orientasi atau pendahuluan berkaitan dengan capaian pembelajaran apa yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini, atau pada perkuliahan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 berarti ya Bapak Ibu ya, di mana nanti biasa di pertengahan perkuliahan di pertemuan 8 ada UTS dan di akhir perkuliahan ada ujian akhir semester. Kita lihat sebentar. Untuk mata kuliah ini bobotnya 2 SKS, kemudian berlangsung di semester genap, kemudian ada beberapa capaian pembelajaran atau capaian pembelajaran dari lulusannya, yaitu secara umum capaian pembelajaran lulusannya itu ada 4 poin. Yang pertama itu harus menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dalam artian di keahlian Bapak Ibu semuanya ini nanti diperuntukkan untuk menjadi seorang pengajar atau pendidik. Kemudian capaian pembelajaran yang harus dicapai setelah perkuliahan ini ada secara umum itu ada yang kedua itu, poin kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Berarti bidang keahliannya itu Bapak Ibu sebagai seorang guru yang profesional. Kemudian keterampilan umum, keterampilan khususnya itu menunjukkan keterampilan merancang, melaksanakan dan menilai proses dari hasil pembelajaran yang saintifik, inspiratif, inovatif, menantang, menyenangkan dan memotivasi sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Dan yang terakhir itu menguasai konsep dasar teoretik terkait dengan pendidikan, evaluasi, statistika, metodologi penelitian, dan karya ilmiah. Nah, khususnya untuk mata kuliah ini lebih di rumpun pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Itu untuk capaian lulusan dari program studi PGSD. Kemudian untuk capaian lulusan mata kuliahnya, khusus mata kuliah ini ada CPMK dari M1 sampai dengan M4. M1-nya itu Bapak Ibu nantinya harus bisa atau harus mampu menganalisis konsep perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Jadi sebelum belajar itu sebenarnya tugas seorang guru itu
banyak dipandang sebelah mata, disangkanya ketika kita akan melakukan pembelajaran atau proses pengajaran dalam kelas itu hanya tinggal masuk saja kemudian memberikan materi dan siswa belajar. Tidak seperti itu sebenarnya. Sebenarnya tugas kita sebagai seorang guru nantinya itu sangat berat, dimulai dari kenapa sangat berat, karena ada yang namanya perencanaan ini, perencanaan baik dari perencanaan untuk nanti proses pembelajarannya atau dari perencanaan selama setahun dalam bentuk administrasi guru. Salah satunya nanti di sini itu ketika kita menyusun perencanaan pembelajaran dituntut untuk kreatif, simple, dan istilahnya harus inovatif, di mana yang namanya proses belajar itu, ketika proses belajarnya dibuat menyenangkan, maka semua materi dan semua konsep yang diajarkan di dalam proses pembelajaran, insya Allah nantinya akan diserap secara baik dan istilahnya mah secara apa ya, ada inilah ya, ada dampaknya kepada siswa gitu di dalam proses pembelajaran tersebut. Konsepnya itu istilahnya mah nyampe ke siswanya. Itu. Di sini nanti Bapak Ibu akan belajar berkaitan dengan proses perencanaan pembelajaran. Tapi sebelum nanti prakteknya belajar merancang atau merencanakan pembelajaran, Bapak Ibu harus bisa dulu atau istilahnya mempunyai apa ya, pengetahuan berkaitan dengan konsep perencanaan pembelajaran di SD. Harus ada apa aja sih perencanaan dan pembelajaran itu? Itu capaian untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran, poin pertama. Untuk poin kedua, Bapak Ibu harus mampu menerapkan pendidikan karakter dalam perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Sekarang itu di kurikulum yang sekarang pendidikan karakter itu sangat ditekankan. Nah, maka dari itu di sini ada kemampuan yang harus diperoleh oleh Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu selain memahami tentang pendidikan karakter, nanti Bapak Ibu juga mengaplikasikan atau menerapkan pendidikan karakter itu dan memasukkan pendidikan karakter di dalam perencanaan pembelajarannya. Tuh, untuk poin yang ketiga, mampu menyusun perencanaan pembelajaran berupa silabus yang baik sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan menjadi efektif dan efisien. Tuh. Karena nanti akan beda terasa ketika guru mengajar itu menggunakan perencanaan dan guru yang mengajar itu tidak menggunakan perencanaan. Nanti akan Bapak Ibu nanti sebagai calon guru bisa menilai, oh ternyata Bapak guru ini ketika akan mengajar mempunyai perencanaan atau tidak perencanaan, itu Bapak Ibu bisa melihatnya. Biasanya guru yang mempunyai perencanaan, semua kegiatan di dalam proses pembelajaran itu sangat efisien dan efektif. Dan semua yang disampaikannya juga enak gitu, atau maksudnya enak di sini. Jadi dengan mudah dicerna dan diserap oleh para peserta didik atau para peserta yang mengikuti di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian untuk yang capaian pembelajaran di mata kuliah ini di poin keempat, yaitu yang tujuan akhirnya yang paling utama dari perkuliahan ini, Bapak Ibu nanti mampu menyusun perencanaan pembelajaran berupa RPP yang baik sehingga pembelajaran yang dilaksanakan di kelas pun menjadi efektif dan efisien. Nanti produk akhirnya yang akan Bapak Ibu buat atau create di perkuliahan perencanaan pembelajaran itu berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering kita kenal RPP kalau di dalam administrasi guru. Ini capaian pembelajaran dari program studi
sama capaian pembelajaran, tadi capaian pembelajaran lulusan maksud saya dari program studi PGSD dan capaian pembelajaran dari mata kuliah perencanaan pembelajaran. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan capaian pembelajaran yang harus nantinya diperoleh oleh Bapak Ibu dalam perkuliahan di mata kuliah perencanaan pembelajaran ini. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau sudah cukup? Saya rasa cukup Bapak, Nah, mengerti. Oke, terima kasih Bu Putri. Berikutnya rincian sebagaimana yang akan dilaksanakan selama 16 pertemuan. Di sini tapi sebelum masuk ke rincian 16 pertemuan tersebut, ada beberapa media pembelajaran, biasanya media pembelajaran secara umum. Kalau misalkan pembelajarannya berlangsung secara tatap muka, biasanya digunakan medianya berupa papan tulis, laptop, dan proyektor. Nah, kalau misalkan secara online, biasanya saya menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet dan WhatsApp Group. Biasanya itu 3 media yang digunakan. Kemudian untuk perangkat lunak, biasanya saya menggunakan web browser, Microsoft Office, baik itu Office-nya berupa Word, PowerPoint, dan yang lainnya, sama PDF Reader. Tuh, ini untuk media pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya seperti biasa nanti untuk berkaitan absensi saya akan selalu share setelah selesai melaksanakan perkuliahan. Nanti saya share linknya, Bapak Ibu mohon dengan sangat ini supaya perbaikan administrasi dengan semester yang kemarin, karena ada beberapa mahasiswa yang masih bolong-bolong di dalam pengisian absensi, karena selain saya kesulitan juga untuk melakukan pelaporan ke bagian akademik di kampus, nanti Bapak Ibu juga akan istilahnya mendapatkan kerugian karena tidak mengisi absen. Soalnya absen juga termasuk perhitungan ketika mahasiswa absensinya di bawah atau kurang dari 80%, nanti kelulusannya dipertanyakan, karena salah satu syarat untuk kelulusan itu absensinya harus 80% atau kehadirannya harus 80%, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Itu ya. Jadi nanti mohon banget bantuannya atau kerjasamanya Bapak Ibu nanti mengisi absensi setiap setelah selesai melakukan atau melaksanakan perkuliahan. Itu untuk persyaratan absensi harus 80%. Kemudian sisanya nanti dari UAS, dari nilai tugas, baik itu tugas kelompok atau tugas individu, dan nilai ujian akhir semester. Nanti diakumulasikan nilai UAS, nilai UTS, nilai tugas, dan nilai kehadiran nanti diakumulasikan menjadi nilai akhir yang akan muncul di kartu hasil studi yang dibagikan ke masing-masing mahasiswa. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, untuk pertemuan pertama, ini sedang kita laksanakan, yaitu mengkaji cakupan dari mata kuliah perencanaan pembelajaran ini, atau sering biasa disebut dengan pendahuluan atau orientasi RPS. Supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu tahu, oh ternyata pertemuan kedua kompetensi yang harus dicapainya itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa sebelum melaksanakan perkuliahan bisa memantapkan diri dulu dengan misalkan baca-baca materi, atau nanti jadi Bapak Ibu tahu materi yang akan dilaksanakannya itu, atau dari mata kuliah ini ternyata kompetensi yang ini di pertemuan berapa gitu, misalkan pertemuan kedua harus bisa seperti menganalisis kurikulum misalnya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu, oh nanti berarti
tujuan perkuliahan ini seperti ini nih. Jadi supaya Bapak Ibu nanti mendapatkan nilai yang bagus atau ingin mendapatkan nilai yang bagus, Bapak Ibu istilahnya mah ngulik sendiri, oh ternyata di mata kuliah ini tuh harus bisa ini. Insya Allah nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah bisa ngulik sendiri kompetensi yang ada di mata kuliah perencanaan pembelajaran ini harus bisa apa aja, nanti Bapak Ibu tidak akan kesulitan pada saat mengerjakan ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Kemungkinan juga kalau misalkan Bapak Ibu bisa ngulik kompetensi dari mata kuliah ini dengan melihat RPS-nya seperti apa, Bapak Ibu juga nanti akan mendapatkan nilai yang insya Allah memuaskan. Seperti itu. Nah, tujuan di mata kuliah pertama ini yaitu orientasi atau pengenalan mata kuliah yang sedang kita laksanakan hari ini. Kemudian untuk pertemuan yang kedua, nanti Bapak Ibu di sini kompetensinya itu menyimpulkan perencanaan pembelajaran, perlunya perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman belajar di mana mampu menganalisis konsep dasar dari perencanaan pembelajaran. Tuh, nanti materinya apa? Materinya itu berkaitan dengan konsep dasar perencanaan pembelajaran yang di dalamnya ada pengertian perencanaan pembelajaran dan rasionalisasi perlunya perencanaan pembelajaran serta nanti dikaitkan dengan tujuan dan fungsi dari perencanaan pembelajaran. Seperti itu nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas ini. Kemudian pertemuan ketiga berkaitan dengan pengkajian tentang kurikulum 2013 atau kurikulum di Indonesia yang sekarang lagi dipergunakan, karena kurikulum 2013 juga sudah mengalami beberapa perkembangan atau beberapa revisi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dirasakan setelah dilaksanakannya evaluasi dari pembelajaran di tahun-tahun sebelumnya. Nah, makanya kesininya kurikulum itu ada perbaikan atau revisi. Nah, makanya di sini di pertemuan ketiga nanti mahasiswa itu diharapkan mampu menganalisis kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, di sini nanti materinya itu berkaitan dengan analisis kurikulum. Kemudian di pertemuan berikutnya otomatis yang namanya ketika kita menganalisis kurikulum, nanti Bapak Ibu juga akan diajarkan untuk mengembangkan silabus pembelajaran. Karena sebenarnya yang berkaitan dengan pendidikan, baik itu perencanaan atau kurikulum, nanti ini sudah diatur oleh peraturan pemerintah atau peraturan menteri, maksudnya peraturan menteri di Permendikbud, dari Permendikbud nomor berapa gitu ya, pokoknya dari Permendikbud nomor 1 sampai nomor 60-an. Di situ Bapak Ibu atau bukan Bapak Ibu, proses pendidikan itu sudah diatur di dalamnya, baik itu mulai dari kurikulum yang digunakan di sekolah, baik dari silabusnya, baik dari kompetensi dasarnya sudah tercantum di Permendikbud tersebut. Sebagai apa? Sebagai acuan dasar, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan perencanaan pembelajarannya, baik itu dari silabusnya ataupun dari kompetensi dasarnya yang bisa diterapkan nanti pada saat Bapak Ibu sudah mulai mengajar atau terjun ke lapangan di sekolah-sekolah, terutama di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Nah, di sini ada nanti untuk pertemuan keempat, Bapak Ibu harus memperoleh pengalaman atau bisa mengembangkan yang namanya silabus pembelajaran. Silabus pembelajaran ini merupakan turunan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Mengembangkan silabus pembelajaran. Kemudian di pertemuan kelima, Bapak Ibu harus bisa yang namanya istilahnya menggunakan kata kerja operasional nanti di dalam
pengembangan silabus atau di dalam pengembangan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran nih. Di sini nanti Bapak Ibu belajar atau mengkaji berbagai kata kerja operasional yang biasa digunakan di dalam penyusunan atau pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nih, kemudian di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6, Bapak Ibu akan menganalisis atau mengaplikasikan atau mensintesis mengenai pemilihan pendekatan pembelajaran, strategi, model, metode pembelajaran di sekolah dasar. Supaya apa? Supaya aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menarik. Nah, nanti Bapak Ibu dituntut harus mempunyai kemampuan ini, menganalisis pemilihan, baik itu pemilihan pendekatan pembelajaran, atau pemilihan metode pembelajaran, atau pemilihan model pembelajaran yang akan diterapkan atau yang akan dibuat di dalam perencanaan yang untuk nantinya diterapkan di dalam proses pembelajaran ketika Bapak Ibu praktek mengajar. Nah, materinya di sini berkaitan dengan pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Itu di pertemuan 6. Kemudian di pertemuan 7 mengenai pengembangan bahan ajar. Selain merencanakan proses dan kegiatan belajar mengajarnya, nanti Bapak Ibu juga kan perlu yang namanya bahan ajar untuk diajarkan ke siswanya nanti ketika sudah mulai mengajar. Nah, di sini juga di perencanaan pembelajaran Bapak Ibu akan dituntut untuk bisa mengembangkan bahan ajar yang nantinya akan digunakan oleh Bapak Ibu pada saat proses pembelajaran. Itu di pertemuan 7. Materinya itu nanti berkaitan dengan pengembangan bahan ajar. Nanti diajarkan bagaimana karakteristik bahan ajar yang baik itu seperti apa, kriterianya seperti apa, prosedurnya seperti apa untuk pengembangan bahan ajar, dan nanti biasanya pengembangan bahan ajar ini berhubungan langsung dengan pengembangan instrumen untuk penilaian hasil belajar. Nah, ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Yang berikutnya nanti pertemuan 8 akan dilanjutkan dengan UTS. Nah, Bapak Ibu, untuk 7 pertemuan atau untuk 8 pertemuan awal sebelum UTS, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut konsep apa atau perencanaan perkuliahan apa nanti di pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan 16. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau sudah cukup? Kalau sudah Cukup Bapak, mengerti. Oke, terima kasih Bu Putri. Kita lanjutkan. Sebentar Pak, ingin nanya sedikit Pak. Pak Hendrawan, silahkan, boleh. Kalau untuk rencana pembelajaran perkuliahan itu menggunakan Balitbang atau kurikulum Merdeka atau apa Pak? Untuk di sini, untuk di Universitas Halim Sanusi, untuk pembelajaran kita sekarang. Oh, yang nanti akan di kuliahnya. Iya, ke depannya gitu. Biar punya gambaran, Pak. Oh iya. Terima kasih, Pak. Kemungkinan kan tadi saya di pertemuan kedua itu ada analisis kurikulum 2013. Nah, di analisis kurikulum 2013 tadi kan saya sudah sampaikan bahwa nanti berkaitan yang akan kita kaji di analisis kurikulum yang digunakan di Indonesia itu otomatis kita akan sangkutkan dengan kurikulum yang sedang digunakan atau yang sedang yang sedang digunakan di pembelajaran pada sekarang ini. Tapi difokuskan dari pengembangan kurikulum 2013 ya. Jadi kita tidak akan membahas kurikulum KBK, kurikulum KTSP ataupun kurikulum yang sebelum-sebelumnya sampai kurikulum 94. Nah, kita akan membahas kurikulum 13 ya, terutama sekarang ini yang lagi tren itu berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar, Pak Hendrawan. Mungkin nanti kita akan bahas, kita lihat atau kita analisis kurikulum di Indonesia itu dari kurikulum 2013 pengembangannya sampai sekarang,
dengan yang lagi ramai itu kurikulum Merdeka Belajar. Itu mungkin itu yang nanti akan kedepannya kita bahas insya Allah Pak. Kalau tidak ada halangan dan hambatan, kalau lancar-lancar kita akan bahasnya perkembangan kurikulum 2013 sampai sekarang yang digunakan. Kan kemarin juga sempat terselang juga oleh kurikulum 13 itu mengalami pengembangan yang RPP yang 1 halaman, kemudian ada kurikulum darurat juga yang digunakan. Nah, sekarang yang kondisi pandeminya udah mulai sedikit bergeser ke normal, mulailah ada lagi muncul kurikulum Merdeka Belajar dan atau kurikulum prototipe kurikulum Merdeka Belajar, ada kurikulum prototipe katanya yang sekarang yang lagi masih perencanaan tapi belum belum diketok palu. Nah, kita bahas dulu kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang ini sudah diterapkan di beberapa sekolah percontohan yang mungkin nanti akan sedikit banyak kita bahas yang berkaitan dengan kurikulum tersebut, Pak Hendrawan. Mungkin seperti itu, Pak Hendrawan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih, Pak Hendrawan. Sebentar, kita scroll ke bawah. Ke bawah. Setelah UTS nanti kita akan melanjutkan ke pertemuan 9, di mana pertemuan 9 ini kita akan membahas berkaitan tadi kelanjutan dari pengembangan bahan ajar. Nah, di mana yang namanya dalam perencanaan selain mengembangkan bahan ajar ada juga menyusun alat penilaian. Nah, nanti alat penilaian ini disusun sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang digunakan. Apakah dalam kegiatan pembelajarannya itu Bapak Ibu fokus terhadap prosesnya atau penilaian proses, ataukah Bapak Ibu nanti fokus terhadap keterampilannya, ataukah Bapak Ibu nanti proses terhadap kognitif siswanya, baik yang itu dari kognitif pengetahuan, yang dari kalau misalkan menggunakan taksonomi Bloom, itu pengetahuan yang nantinya bisa diukur itu dari mulai C1 sampai dengan C6. Nah, Bapak Ibu nanti kita lihat apakah penilaiannya akan penilaian proses atau penilaian kognitif. Penilaian kognitif tadi berupa keterampilan, pengetahuan, ataupun afektif. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, itu di penyusunan alat penilaian. Kemudian di pertemuan ke-12 nanti Bapak Ibu akan melakukan praktek, di mana Bapak Ibu akan disuruh pertama mengkaji dulu literatur, kemudian menyusun alat penilaian proses nantinya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu misalkan salah satu ambil proses pembelajaran. Bapak Ibu di proses pembelajaran itu menekankan tentang pengetahuannya, hasil belajar pengetahuannya. Berarti otomatis nanti alat evaluasinya atau alat penilaiannya Bapak Ibu akan membuat soal-soal berupa soal, tapi soalnya itu harus dari C1 sampai C6. Jadi analisisnya ada, creatingnya ada, pemahamannya ada, aplikasinya ada. Jadi itu nanti di pertemuan 12 Bapak Ibu dituntut untuk menyusun alat penilaian, ataupun nanti Bapak Ibu penekanannya dalam pembelajaran itu berupa penilaian proses. Nanti Bapak Ibu di situ berarti dalam penyusunan alat penilaiannya itu Bapak Ibu dituntut untuk menyusun rubrik penilaian nantinya, indikator apa saja ini yang membuat anak ini dinilai dalam proses belajarnya. Misalkan dilihat keaktifannya atau keterampilannya seperti apa, itu nanti disebut penilaian proses, baik itu boleh menggunakan rubrik ataupun menggunakan indikator-indikator penilaian lainnya. Itu untuk pertemuan 12 nanti Bapak Ibu menyusun alat penilaian. Kemudian untuk pertemuan 13 menyusun alat evaluasi hasil. Nah, pengembangan atau lanjutan dari yang tadi. Nah, nanti
Bapak Ibu di sini akan dituntut untuk mampu mengenali karakteristik penilaian hasil pembelajaran, terus menentukan jenis penilaian hasil, baik itu hasil performa, baik itu produk, baik itu respon tertulis. Nah, biasanya nanti ini berkaitan dengan metode pembelajaran yang digunakannya nanti oleh Bapak Ibu di dalam kelas atau dalam perencanaan. Kemudian di 14 dan 15 nanti ini di sini Bapak Ibu dituntut untuk mampu menyusun perencanaan pembelajaran secara utuh. Baik itu dalam perencanaan pembelajarannya itu RPP intinya yang 1 halaman beserta dengan lampiran-lampiran yang diperlukan tadi seperti instrumen penilaiannya, kemudian ada rubrik penilaiannya dan semuanya. Pokoknya Bapak Ibu nanti di pertemuan 14-15 diberikan tugas untuk menyusun RPP. Nah, supaya nanti RPP-nya yang terkumpulnya bisa dimanfaatkan pada saat PLP atau nanti praktek lapangan, kemungkinan nanti Bapak Ibu jangan ada si RPP-nya itu kompetensi dasar yang sama. Jadi beda-bedakan nanti antara misalkan Pak Hendrawan kompetensi dasar yang mana, Bu Masruroh kompetensi dasar yang mana, Bu Hanin kompetensi dasar yang mana, Bu Mia kompetensi dasar yang mana, Bu Putri kompetensi dasar yang mana. Pokoknya dibedakan antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya. Jadi supaya ketika dikumpulkan jadi tersusun, jadi RPP-nya ada banyak tuh. RPP-nya ada banyak dan bisa nanti dikembangkan sesuai kebutuhan tempat Bapak Ibu mengajar nantinya. Seperti itu. Jadi bisa dikumpulkan satu terkumpul gitu beberapa RPP. Jadi istilahnya meringankan beban Bapak Ibu nanti supaya tidak harus menyusun RPP yang lebih banyak lagi gitu. Jadi ada diwakili oleh 1 orang 1 kompetensi dasar seperti itu. Itu untuk kemudian untuk pertemuan terakhir ujian akhir semester. Nah, mungkin itu Bapak Ibu dari 16 pertemuan yang akan kita lakukan itu gambaran nanti pelaksanaan perkuliahannya tersebut dari mulai pendahuluan sampai nanti ujian akhir semester. Rinciannya sudah saya paparkan tadi dari awal sampai akhir. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya akhiri untuk perkuliahan pendahuluan hari ini, Bapak Ibu? Untuk buku teks pagangan, pokoknya Bapak Ibu boleh menggunakan buku teks apapun asalkan berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Itu mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Atau sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Anin. Kalau misalkan sudah cukup, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir walaupun sedang sibuk bekerja dan sibuk melakukan kegiatan di luar sana. Jangan lupa nanti Bapak Ibu diisi absensinya. Mari kita ucapkan sama sebelum kita tutup perkuliahan kali ini, kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lagi sekali lagi saya ucapkan sebelumnya. Nanti saya akan share link absensinya di grup WhatsApp. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas tentang silabus. Nanti kita akan mohon maaf bukan silabus, berkaitan tentang kurikulum yang digunakan di Indonesia ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh baca-baca terlebih dahulu sebelumnya supaya ada bekal ketika kita melakukan perkuliahan di pertemuan minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Atur nuhun, Pak. Yo, sami-sami. Ya, terima kasih semuanya juga.